Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalin Maratus Soleha dengan NIM 3140 2023 dan rekan saya yaitu Atria Safira dengan NIM 3140 20269. Yang kami hormati Ibu Sri Dewi Wahyundarus selaku dosen mata kuliah praktikum audit dan Mas Ilham selaku asisten dosen mata kuliah praktikum audit. Kami mahasiswi dari S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah praktikum audit. Dan di sini kami ditugaskan untuk mengerjakan modul 4 dengan referensi buku praktikum audit dengan penerbit Salemba 4. Langsung saja untuk pengerjaan yang pertama, yaitu prosedur audit pada buku 2 halaman 78. Itu untuk prosedur audit, schedule kas dan setara kas itu kita menyesuaikan pada buku Salemba 4. Jadi seperti ini hasilnya. Pengerjaan selanjutnya yaitu berita acara pemeriksaan uang kas. Untuk informasinya terdapat pada buku 1 halaman 123. Di sini untuk nama perusahaannya yaitu PT Rizky, dilakukan pada tanggal 6 Januari 2019 dengan pemegang kas dari Saudari Mariam. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 5 juta diambil dari buku 1 yaitu dari saldo awal pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 5 juta. Kemudian untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 6 Januari 2019 yaitu untuk jumlah debit sebesar 36 juta dan jumlah kredit sebesar 36 juta juga, itu didapat dari total untuk debitnya itu sebesar 36 juta itu dari tanggal 3 Januari 2020 sebesar 20 juta, kemudian ditambah 8.500.000 dan kemudian dijumlah lagi dengan 7.500.000. Kemudian untuk kreditnya juga sama, yaitu penjumlahan dari 8 juta ditambah 13 juta ditambah 15 juta. Kemudian untuk sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 yaitu sebesar 5 juta diambil dari sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Kemudian untuk pemasukan yang belum dibukukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada, jadi kita nolkan. Untuk jumlah sisa uang kas menurut buku pada tanggal 6 Desember 2018 yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk uang dalam kas itu informasinya juga terdapat di halaman 123 buku 1. Untuk uang kertasnya, untuk lembar 50 ribuan itu sebanyak 150, untuk 20 ribuan itu sebanyak 190, informasinya diambil dari sini. Kemudian kita kalikan
mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian uang kertasnya dijumlahkan menghasilkan sebesar Rp12.755.000. Kemudian untuk uang logamnya juga informasinya dari buku 1 sebagai berikut. Kemudian keping, banyaknya keping dikali nominal uang tersebut, kemudian dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 18.500. Kemudian untuk uang kertas dan uang logamnya dijumlahkan menghasilkan sebanyak 12.793.500. Kemudian untuk surat berharga ini didapat dari total giro, yaitu 20 juta ditambah 2.500.000 ditambah 600.000 menghasilkan sebesar 23.100.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah uang tunai dijumlahkan dengan surat-surat berharga, jadi menghasilkan sebesar 35.893.500. Untuk selisih uang kas yaitu sebesar 30.893.500 didapat dari jumlah uang kas dan surat-surat berharga tadi dikurangi jumlah sisa uang kas menurut buku per tanggal 6 Januari 2018. Selanjutnya ada berita acara pemeriksaan uang kas pada kas kecil. Di sini tertera nama perusahaan PT Rizky dilakukan pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2019. Pemegang kas yaitu saudari Mariam. Di sini bisa dilihat dari data yang sudah ada dari buku 1 modul 4 dalam kas kecil saudari Mariam. Dan selanjutnya sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dalam pengeluaran yang belum dibukukan ada 2 juta. Selanjutnya ada uang dalam kas. Di uang dalam kas pertama ada uang tunai, uang kertasnya yang 50.000 sebanyak 10 lembar, 20.000 sebanyak 15 lembar, 10.000 sebanyak 20 lembar, dan 5.000 sebanyak 60 lembar. 10 lembar dikali 50.000 menjadi 500, dan yang 20.000 menjadi 300, 10.000 menjadi 200.000, dan yang 5.000 menjadi 300.000. Total uang kertasnya sebesar 1.300.000. Nominal ini didapatkan dari modul 4 dari data di buku 1 yang sudah tertera di sini. Selanjutnya ada uang logam. Di uang logam ada 10 keping yang berjumlah 1.000, 5 keping jumlah 500 perak. Datanya dari sini, maka total uang logam yaitu 12.500, dan jumlah uang tunai didapatkan dari
dari uang kertas ditambah dengan uang logam, yaitu sebesar 1.312.500. Selanjutnya surat-surat berharga ada 410.000 dan lain-lain. Bon-bon yang belum diperhitungkan 0, dan total dari uang dalam kas yaitu sebesar 1.722.500.000. Selisih uang kas ini terdapat kelebihan. Selisih diperoleh dari sisa uang menurut buku kas 2 juta dikurangi dengan sisa uang kas menurut buku kas dan uang dalam kas, yaitu sebesar 277.500.000 rupiah. Selanjutnya ada supporting schedule untuk Bank BCD. Di sini ada saldo menurut pembukuan tanggal 31 Desember 2018 sebesar 19.293.070. Nominal ini berasal dari buku Bank BCD di saldo akhir Desember, yaitu sebesar 19.200 sekian. Selanjutnya ada yang ditambah setoran dari PT Abadi refnya nomor 885701 sebesar 10.500.000. Nominal ini didapat dari rekening koran milik Bank BCD. Sini masuk untuk PT Abadi 10.500.000. Selanjutnya ada jasa giro sebesar 200 diperoleh dari sini tanggal 28 Desember, jasa giro sebesar 200.000. Selanjutnya ada yang dikurangi koreksi BPK nomor 001 pembiayaan hutang dari PT Berkah sebesar 7.220. Selanjutnya tolakan clearing ref nomor 1526751 sebesar 2 juta dan biaya admin sebesar 30.000. Nominal ini didapat dari rekening koran Bank BCD. Di sini ada nominal sebesar 2 juta dan biaya administrasi 30.000. Selanjutnya ada di jurnal koreksinya. Jurnalnya di debit ada koreksi piutang usaha. Untuk jurnal koreksi piutang usaha PT Abadi, jurnalnya ada kas Bank BCD sebesar 10.500.000 dan kreditnya piutang usaha PT Abadi sebesar 10.500.000. Jurnal koreksi pendapatan jasa giro. Di debit ada kas Bank BCD dan pendapatan jasa giro di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya jurnal koreksi biaya administrasi bank. Di debit ada biaya administrasi bank sebesar 30.000 dan di kredit ada kas Bank BCD. Jurnal koreksi piutang usaha PT Berkah. Di debit ada piutang usaha PT Berkah sebesar 2 juta dan kreditnya kas Bank BCD 2 juta. Jurnal koreksi salah catat piutang usaha PT Berkah. Di debit ada piutang lain-lain Bank BCD dan di kredit ada piutang usaha salah catat PT Berkah sebesar 99.220.000. Selanjutnya di sini ada supporting schedule untuk Bank BCD. Saldo menurut perusahaan sebesar 17 juta.
183,70 itu didapat dari rekening koran milik Bank BCD di saldo akhir 28 Desember ada 17.183.70.000. Selanjutnya yang ditambah ada BBM nomor 009 bukti sebesar 40 juta. Nominal ini didapat dari buku Bank BCD pada bulan Desember. Sini BBM nomor 009 setoran tunai dari kas besar sebesar 40 juta. Selanjutnya yang dikurangi ada outstanding check sebesar 22 juta beroleh dari ini ada BBK nomor 008 sebesar 22 juta. Selanjutnya di total itu dari saldo menurut perusahaan ditambahkan dengan yang ditambah BBM nomor 009 sebesar 40 juta dan dikurangi outstanding check sebesar 22 juta dan totalnya didapat nominal sebesar 35.183.070. Selanjutnya itu ada saldo menurut bank di Bank BCD sebesar 19.293.070. Nominal ini didapat dari buku bank milik Bank BCD. Sini saldo terakhir tanggal 28 Desember sebesar 19.293.070. Selanjutnya yang ditambah ada setoran dari PT Lestari sebesar 10.500.000. Sini maaf belum terganti. Ini yang betul adalah PT Abadi. Rp10.500.000 itu nominal dari sini di rekening korannya Bank BCD masuk dari PT Abadi sebesar 10.500.000. Selanjutnya ada jasa giro sebesar 200.000. Nominalnya didapat dari tanggal 28 Desember jasa giro ada 200.000. Dan selanjutnya ada koreksi PKK nomor 001 sebesar 7.220.000. Tolakan clearingnya 2 juta dan biaya administrasi 30.000 didapat dari rekening koran Bank BCD tanggal 28 Desember sebesar 2 juta dan biaya administrasinya sebesar 30.000. Maka totalnya sebesar 35.183.070.000 didapat dari saldo menurut bank ditambah dengan setoran dari PT Abadi, jasa giro, koreksi PKK nomor 001, tolakan clearing dan biaya administrasi, sehingga diperoleh total sebesar
1.183.70 dan sudah balance dengan saldo menurut perusahaan dan saldo menurut bank. Kemudian untuk pengajian selanjutnya yaitu untuk supporting Bank Lapa di buku 2 halaman 89. Untuk mengisi saldo menurut rekening koran yaitu informasinya ada di buku 1. Halaman 130. Untuk informasi saldo menurut rekening koran sebesar Rp59.386.366 itu informasinya didapat dari buku 1 dari saldo akhir rekening koran. Kemudian untuk outstanding checknya sebesar 4 juta itu diambil dari buku 1 pada buku Bank Lapa dari BBK nomor 4 pembayaran utang PT Pipit, karena di rekening koran itu tidak tercatat, jadi dimasukkan ke pengurang. Kemudian untuk deposit in transitnya sebesar 4 juta itu diambil dari sini juga, dari buku Bank Lapa dari BBM nomor 11 yaitu setoran tunai dari kas besar, karena informasi ini juga tidak ada pada rekening koran Bank Lapa. Kemudian untuk mengisi saldo menurut pembukuan ini saldo sebesar 71.707.914 itu diambil dari buku Bank Lapa saldo akhir ini. Kemudian untuk penambahan di sini yaitu sebesar 150.452 itu diambil dari rekening koran Bank Lapa yang ini, karena di rekening koran itu terdapat nominal jasa giro, tetapi di buku Bank Lapa itu tidak ada informasi tersebut. Jadi kita masukkan ke supporting Bank Lapa. Kemudian untuk pengurang yaitu ada biaya administrasi, biaya cek, tolakan clearing dan koreksi itu diambil dari nominal yang ada, informasi yang ada di rekening koran Bank Lapa. Kemudian menghasilkan sebesar 48.308.366.000, dan untuk saldo menurut rekening koran itu menghasilkan 48.308.366 rupiah juga. Jadi untuk pengisian yang ada di saldo menurut pembukuan itu kita buat jurnal koreksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian nominalnya dicatat pada saldo menurut pembukuan seperti ini. Selanjutnya di sini ada konfirmasi bank kepada yang terhormat miliknya Bank BCD. Di sini disertakan alamat Bank BCD Jalan Pahlawan nomor 7 Jakarta,
Ref nomor 01 KP 2019 Rizky, perihalnya konfirmasi bank. Di sini terterakan sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan. Mohon formulir konfirmasi ini diisi dan dikirimkan langsung kepada KAP Krisanti dan rekan dengan menggunakan amplop terlampir. Di sini sudah dicatat, melaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Di catatan menunjukkan saldo kredit untuk jumlahnya sebesar 4.391.410 rekening koran, tingkat bunganya 9%, dan selanjutnya ada sebesar 1 miliar deposito, rekening deposito, tingkat bunganya 5,50%, dan di sini ada rekening deposito jumlahnya 30.000 US dollar sebesar tingkat bunganya 1,40%. Dan sini juga ada nasabah kami berutang dan liabilitas atau kewajiban rekening lain-lain dengan bank perincian terlampir, kecuali yang telah disebut di atas. Nasabah kami tidak mempunyai rekening lain. Tanggal 7 Februari 2020, catatan guna kertas tambahan bila perlu. Selanjutnya di sini ada yang terhormat Bank Lapak. Ada alamat Bank Lapak di Jalan Siliwangi nomor 14 Jakarta, ref nomor 01 KP 2019 PT Rizky, perihalnya konfirmasi bank. Di sini ada sehubungan dengan pemeriksaan pembukuan tahunan. Formulir konfirmasi untuk diisi dan dikirimkan kepada KAP Krisanti dan rekan dengan menggunakan amplop terlampir. Di sini Bank Lapa melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 di Bank Lapa ada catatan yang menunjukkan saldo kredit untuk rekening koran jumlahnya sebesar 5.922.640,25 tingkat bunganya 5%. Di sini nasabah yang terutangnya kosong, liabilitas atau kewajiban kosong, dan rekening lain dengan bank juga kosong. Tanggalnya 7 Februari 2020, catatannya gunakan kertas tambahan bila perlu. Hormat kami, Kepala Cabang Pembantu Trihastuti. Selanjutnya di sini ada catatan pemeriksaan untuk surat berharga di saham PT Jarum sebesar 10.000 lembar. Per lembarnya ada sebesar 11.200. Jadi saham milik PT Jarum sebesar 112 juta didapat dari 10.000 lembar dikali 11.200 rupiah. Untuk saham PT Gandum memiliki saham sebesar 20.000 lembar, per lembarnya sebesar 9.375. Maka saham PT Gandum sebesar 187.500.000 rupiah, dan totalnya didapat dari saham PT Jarum ditambah saham PT Gandum, dan didapat total sebesar 299.500. Nominal ini didapat dari modul 4 di catatan investasi pada saham, dan PT Gandum 20.000 dan PT Jarum sebesar 10.000 lembar.
Selanjutnya ada catatan kekeliruan. Investasi pada saham PT Rizky mencatat sebesar 400.000 salah atau kurang catat, yaitu 190 juta ditambah 115 juta, hasilnya 305 juta rupiah. Selisihnya ada selisih 95 juta. Di sini ada terdapat salah penjumlahan. Dan di jurnal koreksi ada di debit rugi investasi sebesar 5.500.000 dan di kredit laba investasi saham 5.500.000. Nominal ini didapat dari adanya selisih sebesar 305 juta dikurangi 299.500.000. Dan di deposito ada deposito dalam rupiah sebesar 2 miliar, deposito dalam US dollar sebesar 30.000 dan 1 US dollar sebesar 15.000 rupiah. Maka 30.000 dikali 15.000 dan didapat nominal sebesar 450 juta. Total untuk deposito sebesar 2.450.000 juta didapat dari deposito dalam rupiah ditambahkan dengan deposito dalam US dollar. Selanjutnya ada surat berharga, ada deposito berjangka dan investasi saham. Di sini deposito berjangkanya ada per klien 31 Desember 2019 sebesar 2.450 juta. Nominal ini didapat dari deposito berjangka pada data yang sudah tersedia di modul 4 sebelumnya. Di sini 31 Desember 2019 saldo akhirnya 2.450 juta. Selanjutnya peraudit deposito berjangka sebesar 2.450 juta. Investasi pada saham sebesar 550 juta didapat dari ini investasi pada saham tanggal 31 Desember 2018 sebesar 550 juta. Di debit ada 95 juta dan kreditnya 5.500.000. Per audit 31 Desember 2021 untuk investasi pada saham sebesar 639.500.000 didapat dari per klien 2019 ditambah debit dikurangi kredit. Total untuk per klien ada 3 miliar, debitnya 95 juta, kreditnya 5.500.000 dan beraudit tahun 2021 ada 3.089.500.000 rupiah. Selanjutnya ada bukti bank masuk. Sini tanggalnya 5 Desember tahun 2019. Nomor bukti bank masuknya 0112, keterangannya BG nomor 1056 PT Selamat, jumlah sebesar 4.200.000. Nominal ini didapat dari buku 1 di modul 2 untuk bukti bank masuk. Sini tanggalnya 5 Desember nomornya 0112 PT Selamat BG 1056, jumlahnya 4.200.000. Dan selanjutnya ada PT Abadi, tanggal dan nomor bukti bank masuknya masih sama.
Untuk PT Abadi sebesar 22 juta, nominalnya didapat dari sini 22 juta. Selanjutnya ada PT Akbar, nominalnya 38 juta 80.000. PT Akbar jumlahnya nominalnya sama dan semuanya kelengkapan dokumen pendukung kebenaran penghitung matematis, otorisasi kebenaran nomor akun dan kebenaran posting sudah benar. Selanjutnya masih di tanggal 5 bulan 12 2019, nomor bukti bank masuknya 02. Sini 02 ada 3 sebanyak 3, yaitu untuk PT Nusa, PT Jaya, dan hasil tagihan via transfer Bank BCD PT Akbar. Untuk PT Nusa sebesar 6.750.000. PT Nusa, bukti bank masuk, nomornya 02, tanggalnya masih sama, tanggal 5 Desember. PT Nusa jumlahnya 6.750.000 dan PT Jaya 10 juta. Selanjutnya ada hasil tagihan via transfer Bank BCD 30 juta. Maaf, ini ada kesalahan, harusnya 03. Selanjutnya di tanggal 13 Desember 2019, nomor bukti bank masuk untuk PT Nusa sebesar 3.437.500. Di bukti bank masuk untuk PT Nusa nomor 04 tanggal 13 Desember, jumlahnya sebesar 3.437.500. Selanjutnya ada tanggal 14 Desember 2019, bukti bank masuknya 05/12 untuk hasil tagihan via transfer Bank BCD PT Akbar, nominalnya 30 juta. Sini sebesar 30 juta PT Akbar. Selanjutnya ada di tanggal 17 Desember 2019 untuk bukti bank masuknya 06/12 untuk hasil tagihan via transfer Bank BCD PT Akbar sebesar 10 juta. Sini untuk PT Akbar nomornya 06 dan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada di tanggal 21 Desember 2019, bukti BBM-nya 07 dan keterangannya untuk PT Lita sebesar 8.800.000 untuk PT Lita, dan untuk PT Simba 7.200.000. Ini PT Simba 7.200.000. Selanjutnya di tanggal 24 Desember 2019, bukti bank masuknya tanggal nomor 08 untuk PT Nusa sebesar 18.750.000. Di sini ada PT Nusa sebesar 18.750.000. Selanjutnya di tanggal 27, nomor bukti bank masuknya 09 ada untuk PT Abadi sebesar 6.700.000. Sini nomor 09 tanggal 27 Desember PT Abadi dan 6.700.000. Selanjutnya di tanggal 28 Desember 2019, nomor BBM-nya 10, keterangannya hasil tagihan via transfer Bank BCD untuk PT Nusa sejumlah 7.500.000. Sini PT Nusa 7.500.000.
Selanjutnya ada di tanggal 4 Desember 2019, bukti bank masuknya 001 untuk PT Simba sebesar 111 juta. Ini untuk PT Simba ada 111 juta. Untuk PT Nusa masih di tanggal yang sama, PT Nusa sebesar 74 juta. 74 juta untuk PT Nusa. Selanjutnya di tanggal 5 Desember 2019 ada setoran clearing untuk PT Queen sebesar 24.700.000 rupiah. Ini ada PT Queen setoran clearing 24.700.000 rupiah. Dan selanjutnya di tanggal 10 Desember 2019 BPM-nya 003, setoran clearing untuk PT Tompo sebesar 89.275.250.000 untuk PT Tompo. Selanjutnya di tanggal 19 Desember 2019 ada PT Makmur sebesar 116.750.000. PT Makmur sebesar 16.750.000. Selanjutnya di tanggal 24 Desember 2019 ada setoran clearing PT Usaha Lancar sebesar 42.300.000 rupiah. Dan di tanggal yang sama masih ada PT Lita untuk 64.400.000 untuk PT Lita. Di tanggal yang sama 24 Desember BPM-nya 007 ada PT Ikhlas, PT Barokah dan PT Sira. PT Ikhlas sebesar 27.500.000 rupiah, PT Barokah 16.500.000 dan PT Sira 8.500.000. Sini ada PT Ikhlas, Barokah dan Sira, nominalnya sama. Dan yang terakhir ada di tanggal 27 Desember 2019 ada setoran clearing untuk PT Sira sebesar 30 juta rupiah. PT Sira 30 juta rupiah. Dan di sini untuk semua kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun dan kebenaran posting sudah kami cek satu-satu dan semuanya sudah benar. Untuk lembar TOC 4 itu pengerjaannya diambil dari informasi pada buku 1 halaman 104 sampai 113 dengan mencocokkan juga informasi yang ada pada modul 4 di buku 1 di halaman 126 sampai 128. Untuk tanggal 5 Desember 2019 dengan nomor bukti pengeluaran bank yaitu 1/12 dengan keterangan pembayaran utang dengan transfer dengan nomor akun 202.001 sejumlah 60 juta itu diambil dari sini, dicocokkan dari buku bank lapa dan bukti pengeluaran bank yang ada pada modul 3, yaitu terdapat pengeluaran bank dengan BBK 01, transfer untuk pembayaran utang PT Andayas sebesar 60 juta, untuk bukti
pengeluarannya terdapat pada modul 3 yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor bukti pengeluaran bank 2/12 dengan nomor akun 202.003 sebesar 30 juta. Untuk bukti pengeluarannya sebagai berikut. Untuk buku informasi dari buku Bank Lapanya yaitu BPK 02 dengan keterangan transfer untuk pembayaran utang PT Raka sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor bukti pengeluaran bank 3/12 dengan nomor akun 202.004 sebesar 5 juta. Untuk informasi dari buku Bank Lapanya yaitu BBK 03 transfer untuk pembayaran utang PT Dea sebesar 5 juta. Untuk bukti pengeluaran banknya pada modul 3 yang terakhir yaitu saya jelaskan yang terakhir ini untuk mempersingkat waktu saja. Untuk tanggal 17 Desember 2019 nomor bukti pengeluaran banknya 4/12 dengan keterangan pembayaran utang dengan BG 1564 nomor akun 202.005 sebesar 4 juta, yaitu untuk bukti pengeluaran banknya sebagai berikut. Dan untuk keterangan informasi pada buku Bank Lapanya yaitu BBK 04 pembayaran utang PT Pipit BG nomor 1564 jatuh tempo tanggal 27 Desember 2019 sebesar 4 juta. Jadi untuk informasi untuk pengisian TOC4 itu informasinya dicocokkan dari buku 1 pada buku Bank Lapa dicocokkan dengan bukti pengeluaran bank. Apabila cocok dan sudah tepat, kita bisa memvalidasi kolom ini. Untuk kebenaran perhitungan matematisnya itu informasinya itu harus sama dengan buku 1 halaman 92 sampai 104. Kemudian untuk kebenaran nomor akun itu juga harus sama dengan melihat informasi pada buku 1 halaman 104 sampai 126. Untuk pengerjaan yang terakhir yaitu indeks C pada buku 2 halaman 82. Untuk kas besar per klien per 31 Desember 2019 yaitu sebesar 5 juta rupiah. Untuk nominal 30.893.500 itu didapat dari sini selisih uang kas pada berita acara pemeriksaan uang kas. Kemudian untuk kas kecil, kemudian untuk kas besarnya per audit per tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 35.893.500 didapat dari 5 juta ditambah 30 juta sekian. Kemudian untuk kas kecilnya per klien 31 Desember 2019 yaitu sebesar 4 juta. Untuk nominal 277.500 itu didapat dari berita acara pemeriksaan uang kas. Dari sini selisih uang kas. Kemudian untuk nominal per audit per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3.722.500 itu diambil dari 4 juta dikurangi 200.000 sekian. Untuk Bank BCD
per klien 31 Desember 2019 yaitu sebesar 7.849.910. Untuk nominal 10.700.000 itu diambil dari sub-supporting Bank BCD, yaitu dari setoran dari PT Lestari sebesar 10.500.000 ditambah jasa giro sebesar 200.000. Kemudian untuk nominal 2.030.000 itu diambil dari sub-supporting Bank BCD juga, dari tolakan clearing sebesar 2 juta ditambah biaya administrasi sebesar 30.000. Kemudian untuk nominal per audit 31 Desember 2019 yaitu sebesar 16.519.910 itu didapat dari 7 juta sekian ditambah 10.700.000 kemudian dikurangi 2.030.000. Kemudian untuk Bank Lapa per klien 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp48.440.414. Untuk nominal Rp150.452 ini diambil dari sub-supporting Bank Lapa. Yang ini diambil dari sini, dari jasa giro. Kemudian untuk nominal Rp48.308.360 itu diambil dari sub-supporting Bank Lapa juga, dari sini. Kemudian untuk nominal 482.500 itu per audit, jumlah nominal per audit tersebut itu diambil dari 48 juta sekian ditambah 150.000 sekian dikurangi 48 juta sekian. Kemudian untuk totalnya, untuk per kliennya yaitu sebesar 65.490.324. Kemudian untuk DR-nya Rp41.743.952.000, untuk CR-nya Rp50.615.866, dan untuk per auditnya totalnya Rp56.618.410. Untuk kas kecilnya terdapat selisih, yaitu kekurangan piutang sebesar Rp277.500. Jadi harus dibuat jurnal koreksi sebagai berikut, yaitu piutang lain-lain pada kas kecil sebesar Rp277.500. Mungkin sekian untuk pemaparan pengerjaan yang ditugaskan untuk kami untuk mengerjakan modul 4 dengan referensi buku Salemba 4. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan ataupun suasana yang tidak kondusif. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.